Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya seperti biasa, hari Rabu ya. Jadi ada bacaan minggu ini untuk Virgo, jadi gilirannya Virgo malam-malam gitu. Terus mohon maaf kacamata saya ketinggalan di kantor, jadi ya semoga saya bisa membaca, bisa lah ya. Dan kali ini minggu ini adalah pesan dari Oracle Card, tiga pesan dari Oracle Card. Kemudian nanti tetap saya akan bukakan tarotnya gitu ya. Nah, this one. Oke. Sebentar, satu lagi ya. Satu lagi. Oke, tiga pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian para Virgo. Oke. Saya bisa ngelihat ke depan nih, soalnya kan kacamatanya tidak refleksi dari lampu tidak masuk ke mata ya kan. Kalau nggak pakai kacamata. Tapi hasilnya jadi saya susah ngebaca. Anyway, my dear Virgo, Holy Love. Kartu pertama kalian Holy Love. Pesannya adalah Holy Love. Nah, ini dia nih. Apa sih Holy Love? Ini adalah cinta dari Sang Pencipta, cinta yang holy, yang benar-benar murni, yang bukan kayak cinta manusia. Kalau cinta manusia tuh bisa berubah-ubah ya. Tapi kalau cinta dari Sang Pencipta tuh luar biasa. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter. Yang jelas ada cinta luar biasa dari Sang Pencipta kepada Virgo. Hubungannya apa nih ke kehidupan? Tenang. Nanti ada kok, ada bacaannya lagi. Tapi yang jelas ini adalah kartu pertama, jadi ini yang harus difokuskan. Holy Love, ketika kalian dilindungi oleh satu hal yang mungkin di luar pikiran manusia bahkan. Ya karena sepintar-pintarnya manusia, kita nggak bisa menggali segitunya akan keagungan Sang Pencipta, ya kan? Kita punya keterbatasan melihat yang deket-deket aja, yang nyata-nyata aja. Tapi sesungguhnya di luar itu banyak sekali hal yang melindungi kita para Virgo dari hal-hal buruk di sekitar kita. Percaya aja seperti itu, tapi memang iya. Dan saya selalu bilang tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya itu berlangsung karena ada sebab akibatnya. Jadi memang ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berada dalam sebuah situasi, ketika kita mengalami sesuatu, kalian percaya saja bahwa ada proteksi untuk kalian, untuk kita para Virgo. Tidak ada yang berhasil melukai kalian jika kalian tidak membiarkan hal itu terjadi. Ya, semisal ini yang paling pendek aja. Ada orang yang marah-marah kepada kalian and then kalian sakit hati. Itu karena kalian membiarkan orang itu masuk ke kehidupan kalian. Dua, kalian merasa kata-kata itu melukai kalian. Itu hanya karena kalian gitu loh. Kalau kalian membiarkan itu sebagai satu hal yang bodo amat deh, dia mau ngomong apa, dia toh tidak tahu kehidupan kita. Jadi agak cuek bebek gitu, ya kita juga tidak terlalu terlukai gitu. Tapi kan memang Virgo pada dasarnya overthinking ya, jadi mikirnya panjang lebar gitu ya. Oke, intinya adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa melukai kita kalau kita memang membiarkan hal itu terjadi. Terus apa hubungannya sama Holy Love ini? Kalian tuh diberikan cinta yang luar biasa. Jadi melihat segala sesuatunya itu kalau berdasarkan cinta, terus lagi kayak udah marah nih, terus langsung ya udah nggak biarkan itu berlarut-larut dan memaafkan hal tersebut, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tersebut dan lain sebagainya. Dan itu ya berarti Holy Love-nya jalan di kehidupan kalian. Jadi hidup kalian juga lebih baik sih. Oke. Kartu yang kedua, Earth and Ground. Earth and Ground ini bagus banget karena memang ini Virgo banget. Tetap membumi ya Virgo, nggak bisa ngawang-ngawang kayak
Abu nanti begini nanti begitu, tapi kenyataannya di dalam kehidupan kalian tidak seperti itu. Jadi benar-benar earth and ground ini Virgo, come on, tetap menatap lagi, tetap membumi, tetap berada di tanah apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Nggak usah terlalunya menghadapi sesuatu, terlalu sedih, terlalu senang, terlalu nggak usah, tetap membumi aja. Pesannya seperti itu. Ya, apa hubungannya sama Holy Love ya? Nanti kita lihat kartu tarotnya, jadi kita mungkin bisa lebih clear, lebih jelas sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan pesan-pesan dari Angels Guide ini ya. Earth and Ground. Kalau saya ngelihatnya ini mah Virgo banget. Virgo banget, Earth and Ground. Yang ketiga ada Trust the Universe. Oke, ya jadi merinding. Trust the universe, percaya saja bahwa segala sesuatunya yang seperti saya bilang berada pada tempatnya. Sesuatu terjadi karena memang hal itu merupakan hal yang memang harus terjadi di kehidupan kita gitu. Bukan karena kayak ada kebetulan gitu. Enggak ada yang kebetulan. Jadi percaya saja dengan takdir kita, jalan kita dibawa kemana, ya udah ikutin aja gitu. Waktu itu kalau nggak salah Virgo juga sih, begitu saya bilang ya jangan go with the flow juga, karena kalau go with the flow tuh kalau dibawanya masuk jurang bagaimana gitu kan. Terus ada yang nulis tuh kayaknya si Virgo, dia bilang iya, yang go with the flow itu only dead fish. Jadi only dead fish go with the flow. Maksudnya cuma ikan mati yang ngikutin arus. Benar, itu benar. Trust the universe ini bukan ngikutin arus, tapi mengikuti jalan hidup kita masing-masing. Jalan hidupmu beda, jalan hidupku beda gitu ya. Ya, dan jalan hidup kita masing-masing itu ke arah yang udah pasti ke arah kebaikan. Nggak ada tuh sang pencipta ngasih kita ke arah yang berlawanan, nggak ada. Harus percaya kayak gitu. Jadi trust the universe. Percaya kepada semesta yang memberikan jalan apapun yang sedang kalian hadapi. Jadi sebenarnya bagus banget. Udah ada cinta yang luar biasa dari sang pencipta dengan holy love. Terus diingetin untuk terus stay on the ground, maksudnya stay berada di jejak, berada di tempat di mana kita berpijak. Katanya di mana kita berpijak, di situ bumi dijunjung. Maksudnya di mana kita berpijak, disitulah kita kemudian melanjutkan hidup kita sebaik-baiknya dan bersinergi dengan semesta gitu. Dan kemudian trust the universe. Jadi percaya dengan jalan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita tuh udah paling bagus. Bagus sih pesannya. Walaupun agak-agak ya kayak apaan sih maksudnya gitu ya. Oke, so Virgo. Saya bukakan beberapa kartu nih yang udah kepengen muncul nih. Tapi ya saya bukannya tidak terbalik ya, 7 card. Waduh, bagus-bagus. Waduh. Ini dari kemarin kalian enggak nggak sih kalau bacaan Virgo bagus-bagus sampai akhirnya overthinkingnya juga muncul. Oh, good to be true gitu ya. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu. Kalau Virgo kan gitu ya. Udah pun bagus tetap dipertanyakan ya Virgo ya. Oke, so yang pertama adalah the Fool. Ketika ada sesuatu hal yang baru, brand new, benar-benar baru untuk Virgo. Jadi benar-benar itu dikasih sama semesta untuk kalian, jalan baru, entah apa itu bentuknya, mungkin pekerjaan baru, mungkin bisnis baru, mungkin hubungan baru, apapun itu yang baru. Ini lagi menanti Virgo di depan sana. Untuk saya pribadi ya, saya melihat itu udah dari beberapa waktu yang lalu. Ketika saya melihat tahun depan adalah sesuatu yang baru untuk saya personal ya. Jadi kayak no, saya tidak akan berada di tempat yang sama tahun depan gitu. Jadi udah beberapa waktu yang lalu sudah vision itu sudah ada, visi itu udah ada. Dan makin deket akhir tahun ini yang sering muncul. The Fool ini sering banget muncul. Jadi kayak memang dikasih tahu, ayo Virgo siap-siap, ayo Virgo siap-siap. Makanya ada kata-kata tadi, tetap membumi ya Virgo ya. Tetap jangan berimajinasi macam-macam sampai ngawang-ngawang nggak jelas, tetap membumi.
tetap, dan percaya dengan semesta yang memberikan jalan itu. Jadi jangan pertanyakan lagi, aduh ntar gimana, ntar begini, ntar begitu, nggak usah. Ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang luar biasa. Ada the devil, ini temptation ya. Temptation atau hasrat dari kalian para Virgo yang overthinking, termasuk saya. Mempertanyakan banyak hal dari hal-hal baru yang memang akan kalian lihat di depan sana. Pesannya udah jelas. Ada hal baru, ada petualangan baru, ada sesuatu yang luar biasa yang baru. Tapi overthinkingnya tetap main. Ya udah, nggak apa-apa. Jadikan overthinking itu justru sebagai kayak penahan kalian untuk tetap membumi. Jadi tarik lagi kalau kalian udah mulai ngaco ya, udah mulai berimajinasi macam-macam, tarik lagi supaya tetap, hey, lihat kenyataan. Apa yang kalian butuhkan sebenarnya masih ada sekarang. Jadi jangan, aduh pengen lompat deh ke nanti gitu, yang dibilang the fool itu langsung ke situ. Enggak, prosesnya masih ada nih ya. Jadi temptation ini nggak bisa dijadikan patokan, cepet-cepet pengen ke situ gitu, pengen ke arah the fool tadi ya. Enggak ya, itu harus ada tetap prosesnya. Jadi tetap prosesnya itu yang kalian lakukan, dan jangan kepengen langsung ke sana. Bagaimana caranya kita langsung pergi ke future, ke masa depan, kan nggak bisa ya kan. So ya, temptation ini juga mengingatkan, memang Virgo overthinking, tapi ya udahlah, kita tetap aja membumi ya, seperti pesannya. Dan ini memang luar biasa sih, ada Ace of Cups ya. Jadi sesuatu hal yang baru itu bukan hal yang jelek, bukan hal yang kaleng-kaleng, bukan hal yang kecil, tapi hal yang sangat luar biasa. Kemurahan, keberkahan, anugerah, segala macam yang baik-baik itu yang datang dan akan datang di dalam kehidupannya Virgo. Kapan? Sekali lagi my dear Virgo, future kita beda-beda, umur aja kita beda, jalan hidup kita beda. Iya, sama-sama Virgo, tapi umur seseorang atau kesempatan seseorang atau waktu seseorang beda-beda. Ada yang sudah sukses di umur 20 tahun, ada yang baru 30 tahun, ada yang seperti saya mungkin ya, biasa aja, kagak sukses-sukses menurut saya. Biasa aja dalam arti, iya kalau orang bilang, iya kamu sukses, ya udah, ya iya, segitu gitu. Tapi kan Virgo nggak pernah mau menetap ya, pengennya selalu sesuatu yang luar biasa terjadi selanjutnya. Ini udah dicapai, harus ada lagi, harus ada lagi, harus ada lagi. Biasanya Virgo kayak gitu. Nah iya, memang akan dikasih seperti itu, tapi sekali lagi prosesnya itu yang harus dijalani. Iya banget, ada the judgment by the end. Ini adalah untuk kalian. By the end, semua yang kalian ingin capai itu bisa tercapai. Tentu saja dengan waktu yang berbeda, satu sama lain maksudnya, ya kan, kita nggak sama. Tapi ini akan ada pencapaian luar biasa, akan ada ending yang luar biasa untuk para Virgo. Aduh, aminin aja ya. Saya senang kalau ternyata bacaannya ke arah yang positif, dan ini positif banget. Oke? Harus banyak memberi ya. Six of Pentacles ya, dimana kalian harus mulai memikirkan lagi apa yang bisa kalian beri kepada semesta. Trust the universe. Kalau kalian memberi kepada semesta, apapun itu bentukannya, nggak melulu soal duit, nggak selalu melulu tentang materi, tapi kalian terus bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, perhatian, apapun itu bentukannya, dan kalian akan menerima karma baliknya dengan sebaik-baiknya. Memang akan ada banyak pengeluaran, tapi ini nggak cuma bicara tentang uang aja. Pengeluaran adalah juga effort kalian dalam melakukan segala hal, baik itu pekerjaan, karir, dan bisnis, atau keuangan, atau juga tentang kehidupan, misalnya percintaan, relasi dengan teman dan lain sebagainya, dan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan ya, dengan teman juga dan lain sebagainya. Harus ada banyak yang diberi di dalam kehidupan kalian. So ya, ada Six of Pentacles di situ. Ada kebimbangan, dan ini juga Virgo banget ya. Kalian akan berada di persimpangan. Kebetulan, bukan kebetulan ya, saya nggak boleh bicara kebetulan karena tidak ada yang kebetulan. Ada Virgo juga yang berada di kebimbangan terus menghubungi saya untuk personal reading. Ada banyak ya kan. Untuk meyakinkan aja, itu yang pertama. Yang kedua, minta second opinion, karena sebenarnya Virgo udah tahu jawabannya ya kan.
Virgo udah tahu kok jawabannya, cuma ya kadang-kadang pengen dapat opini yang berbeda, kadang-kadang pengen dapat sesuatu hal yang kayak meyakinkan, atau mungkin sekedar kalian emang udah nggak punya temen. Maksudnya nggak punya temen tuh kayak teman untuk berbagi. Jadi ya udahlah, telepon personal reading sama Mbak Lucy aja. Ada juga yang kayak gitu, dan saya sih senang-senang aja. It doesn't matter. Dan waktunya kan udah dijadwal-jadwalin ya, karena bukan cuma buat satu orang aja, tapi banyak yang personal reading kayak gitu. Nah, ketika kalian berada di Two of Sword ini, ketika kalian berada di keadaan yang membingungkan untuk kalian, ya nggak apa-apa, berdiam diri aja dulu, belajar dari pengalaman, kalian timbang-timbang, kalian pikirin lagi apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian putuskan, and then kemudian kalian bisa memutuskannya. Tapi tentu saja keadaan seperti itu bukan keadaan yang jelek, karena memang ya udah, sekali kalian bisa memutuskan sesuatu, ya udah, ambil tanggung jawabnya, ambil resikonya gitu. Dan harus ada perubahan karena ada the tower, ya. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kalian untuk dapat mencapai, ini kartu terakhir ya, the Fool. Ini dilakukan untuk dapat mencapai ini. Bisa juga karena ini kartu pertama dan kartu terakhir ya. Bisa juga perubahan sesuatu yang baru ini terjadi untuk adanya sebuah perubahan di kehidupan Virgo yang datang juga luar biasa, maka perubahannya juga luar biasa. Ya, ingat. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang besar, resiko tanggung jawabnya juga besar. Apa yang ingin kalian lakukan itu berdasarkan faktanya. Jadi kalau cuma ece-ece, ya effortnya juga ece-ece. Kalau misalnya sesuatu yang besar yang ingin kalian datang di kehidupan kalian, ya sesuatu yang besar juga yang akan mengikutinya sebagai tanggung jawabnya dan resikonya. Jadi ya nggak bisa ya, kalian pengen dapat sesuatu yang besar tapi less effort, effortnya kecil, usahanya kecil, nggak bisa. Tetap segala sesuatunya itu didapatkan sesuai dengan apa yang kalian lakukan. What goes around comes around. Apa yang keluar itu akan balik lagi, sama apa yang keluar dari kalian sebagai effortnya atau usahanya, yaitu balikannya lagi sama besarnya atau bahkan lebih besar, tergantung ya, tergantung amal dan perbuatan. Oke. So my dear Virgo, saya akan bukakan kartu lagi dari Oceanic Tarot. Oke. Dan kartunya adalah Three of Pentacles. A wish. Nine of Cups, a wish. Apa yang kalian wish selama ini? Apa yang kalian mintakan kepada semesta selama ini? Sesuatu hal yang baikkah? Sesuatu hal yang memang kalian inginkan untuk future kalian, masa depan kalian? Wish ini penting. Waktu itu ada yang komen di kolom komentar. Iya, saya selalu baca komen ya. Jadi kalau ada yang nyeleneh ya saya hapus gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja saya diemin aja ya. Oke, ya, saya selalu baca komen. Oke, ada yang berkomen begini, ngapain minta-minta sama Tuhan? Tuhan tuh tahu kok apa yang kita butuhkan. Bener banget. Tapi kan gak ada salahnya minta. Nggak ada salahnya minta. Perkara dikasih atau enggak ya itu urusan belakangan, tapi kita masih boleh kok minta. Kita kan bukan robot yang dikasih program di sini terus tinggal jalan. Ya kalau robot kan kayak gitu, disetel belok kanan, belok kiri, terus apa-apa. Itu mah robot. Kita loh diciptain sama Tuhan, dikasih otak, dikasih segala macam pikiran, kemampuan dan lain sebagainya. Itu loh untuk berpikir. Jadi nggak ada salahnya loh kita minta. Mau minta terus mau minta sama siapa lagi sih kalau bukan sama Tuhan, ya kan? Sama manusia nggak bakalan dikasih juga, nggak bakalan ada resultnya juga, nggak bakalan ada ujungnya juga. Minta kok sama manusia, ya kan? Terus kalau kita nggak minta bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan tetap aja tahu kebutuhan kita, iya. Tapi bisa juga kan kita berdialog, itu justru kayak menjalin hubungan gitu loh sama Tuhan. Masa kita diam-diam aja gitu? Ya menurut saya
wish itu tetap penting, meminta itu tetap penting ya. Dan iya, akan ada the word untuk kalian, sorry, bukan the word, the wheel of fortune, destiny, atau jalan hidup, atau takdir yang memang akan kalian ikuti menuju situ gitu. Jadi kayak, ini loh jalannya, kalian agak belok, tapi tetap nanti akan tujuannya sesuai dengan destiny kalian, atau sesuai dengan apa yang menjadi kodrat atau takdir kalian. Dan Virgo, para Virgo, bukan kalian aja, saya juga Virgo, jadi kita semua ya. Kemudian Three of Pentacles, akan ada recognition, akan ada bukan perhatian aja, recognition tuh pengenalan ya, mengenal. Orang akan mengenal siapa kalian, siapa Virgo ini, si A, si B, si C gitu ya, siapalah. Virgo ini ternyata seperti ini, mungkin bisa diandalkan, inilah itulah. Pada saat recognition itu terjadi, dan kalian akan mendapat sesuatu hal yang baru yang luar biasa. Ya. Oke, itu sudah pesannya. Sekarang oh ya, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Oke. No. Jatuh kartunya, biarin. Jawabannya no. Saya agak kaget karena saya juga bertanya sebelum buka ini tadi, dan jawabannya no. Sedih? Well, ya. Karena jawabannya no, sedih, tapi ya udahlah. Gak apa-apa ya Virgo, pasti ada kesempatan yang lain. Itu kartu yang jatuh, biarin aja, nanti saya beresin. Itu jatuh sekartu-kartunya, kaget saya. No. Oke, never mind. Mungkin no-nya adalah belum Virgo, belum saat ini gitu. Nggak usah dipertanyakan saat ini, nanti aja tanyain lagi gitu ya. Kan untuk Virgo masih ada beberapa lagi ininya apa yang penting-penting yang akan terjadi di kehidupannya Virgo. A fairy climax approaches a moon in Aries. Ini sebenarnya saat yang tepat untuk Virgo benar-benar konsentrasi dengan apa yang menjadi keinginan Virgo. Kalaupun jawabannya adalah no, itu bukan berarti tidak baik untuk Virgo, justru sebaliknya itu baik untuk Virgo karena memang jalannya tuh seperti itu, dan kalian diarahkan ke arah situ gitu, ke arah yang merupakan destiny kalian atau jalan hidup kalian. Udah lah ya. Ada yang kayak saya nggak tiba-tiba ya dijawabnya kok no. Karena waktu itu ada juga Virgo yang kayak gitu ya mbak ya, kenapa jawabannya no? Saya juga no. Ya udahlah, saya jarang nanya kalau lagi buka kayak gitu, saya jarang nanya sendiri, tapi saya beneran tadi nanya, terus tiba-tiba jawabannya no, terus langsung gubrak gitu kan, kaget. Tapi ya udahlah, mungkin memang no saat ini, mungkin ya masih bisa di lain waktu jawabannya bisa yes. Oke, Virgo. So my dear Virgo, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Ya, semoga ada pesan lah untuk kalian para Virgo. Tetap semangat ya Virgo, kita ketemu lagi Jumat ya. Semoga saya nggak lupa kayak waktu itu, tapi begitu lupa kan Sabtunya saya bikin gitu kan. Oke, so kita ketemu lagi Jumat untuk bacaan bonus. Tetap semangat ya Virgo, saya doakan yang terbaik saja untuk kalian semua. Salam light angel and love. Bye.